benar, mobil yang salah, jangan salah Tuhan. Nah, dia sendiri yang milih benar, dia sendiri yang milih salah. Oh, jadi istilahnya Allah memberikan modal sama masing-masing. Sama, akal sama, Iya. panca indera sama, fitrah sama, Iya. kemudian tadi Apa kebebasan memilih. Iya, iya. Freedom of Sekarang choice. Quran. Boleh nggak orang kafir baca Quran? Boleh. Oh silakan di toko buku bisa dibeli. Berarti Bisa ya baca. kalau dia jadi orang baik, orang jahat, masuk surga. Pilihan mah dia. Pilihan dia. Lihat kebunku penuh dengan bunga pada Ayo bunga subur semuanya. Assalamualaikum, Bang Reza. Ya Allah, kagak lihat kiri kanan. Justru seru kita banget. kayaknya nggak kelihatan ada orang di situ. Sama nih. Iya. Tuh hijau-hijau. Kayak pohon ya. Kirain rumput. Bang. Tinggi amat rumputnya. Ditungguin deh tadi. Sini. Ada apa? Banyak banget permasalahan hidup. Enggak, Deng. Ini, dari tadi ini nyiram bunga. Kata orang nih, kalau nyiram bunga itu harus diajak ngobrol bunganya, dikomunikasikan. Betul. Katanya biar lebih subur. Hmm. Itu juga salah satu bentuk katanya kalau kita berbuat baik sama alam, alam juga berbuat baik sama kita tuh ya, Bang. Betul. Nah, masalahnya nih, Hmm. sekarang kayaknya banyak banget nih kejadian alam yang aneh-aneh banget. Tiba-tiba ada ular kepala 2, burung bikin konfigurasi aneh. Terus ada apa lagi? Banyak itu ada kalau di Mekah ada itu apa? Bukit Magnet. Jabal Magnet. Jabal Magnet. Iya. Terus ada lagi yang ada batu ngapung gitu. Itu tanda-tanda keanehan alam tersebut itu kita menyikapinya kayak gimana ya, Bang ya? Gini. Di surat Al-Imran 191. Pernah dengar istilah ulil albab? Ulil albab pernah dengar tapi kagak ngerti. Ulil albab itu dia punya 2 ciri. Disebutkan di dalam Al-Quran. Saya bacain ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Disebutin orang yang berakal. Siapa orang berakal? Ayat berikutnya menjawab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan duduk, tidur, berbaring. Dia tetap zikir, artinya maksudnya zikir kapanpun, Itu yang berakal. dimanapun. Yang kedua, berpikir. Jadi ciri orang ulabab itu berzikir dan berpikir. Nah tadi yang disampaikan sama Irfan ini kan berpikir. Iya. Yang namanya kita mengingat Allah itu bukan sekedar zikir saja, tapi juga tafakur. Barang siapa ingat ciptaan Allah, dia seperti ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah Gitu. sekarang alam kayaknya kata orang nih banyak sekali tanda-tanda aneh di alam ini karena bentar lagi kiamat. Dunia udah tua. 2012 lah katanya kiamat. Bener gak sih? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada tahu yang kunci-kunci yang gaib kecuali hanya Allah saja. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak diberikan informasi kapan itu datangnya kiamat. Jadi kalau kita menyikapi hal-hal aneh di dunia ini yang dari alam khususnya itu kita menyikapinya kayak gimana tuh, Bang? Apa justru katanya jadi mistis? Wah, tanda ini disembahlah itu ular. Nah, jadi kalau kan udah punya istri, Ya. kalau seandainya dipisahkan dalam satu tempat yang berbeda, misalnya Irfan tugas nih keluar kota, istri di rumah, Ya. tugasnya 3 bulan keluar kota, kan nggak ketemu-temu nih. Untuk mengobati rasa itu ngapain? Chatting. Anggaplah sinyal nggak ada, sinyal nggak ada. Tulis surat. Pasti tulis surat kan? Nah, untuk mengobati kerinduan tulis surat. Ya. Atau fotonya dong. Foto-fotonya ditunjukin. Nah, Liatin. pada saat ngebaca tuh surat, kerinduannya sedikit terobati. Ya. Melihat fotonya, lumayan. Bisa mengobati kerinduan. Sama. Kita ini terhadap Allah seperti itu. Dengan kita baca surat-surat, ini surat cinta. Ya. Saya rasa nggak ada tuh di dunia seorang suami saking cinta sama istri 114 surat mau kapan nulisnya gitu. Ya. Tapi Allah sudah menghadiahkan kita 114 surat cinta.
Bentar, hubungannya sama pertanyaan saya apaan? Nah, Kalau kalau kita nanya baca sikap- kita baca surat-surat Allah tambah cinta. Kerinduan itu akan terobati. Ya. Nah, kemudian yang kedua ngelihat gambar ya tadi foto tadi kan Iya. makin rindu makin Ya, sayang. ya. Gambar yang ada di alam ini kan ciptaan Tuhan. Gitu maksudnya. Lu bolot juga sih. Namanya juga subuh. Oh jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan Allah, baca suratnya dari Al-Quran. Nah, Alam pun sama itu. ngeliat alam. Jadi keanehan-keanehan itu kita menyikapinya dengan justru makin dekat dengan Allah ya. Insya Allah begitu. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, kata ulama itu, faqdul ilmu, orang yang tidak punya ilmu seperti orang buta. Sebagus apapun di depan kita, lukisan sebagus apapun, pemandangan sebagus apapun, kalau matanya buta, nggak punya ilmu, susah. Maka syarat pertama untuk bisa melihat hidup ini indah, life is so beautiful. Oh. Itu mesti matanya mesti kebuka. Ya, ya, ya. Jadi apapun satu. yang ditunjukkan tanda-tanda alam, mata kita justru harus lebih dibuka Satu, lagi ya. ya. Tetapi ada juga orang yang mata udah melotot. Dia ngelihat itu ada tanaman bagus, dia lihat ada bunga yang indah, dia lihat ada binatang-binatang yang oke. Cuek aja nih. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Ya dong, kalau ini lampu pada gelap, Iya. apa yang mau dilihat? Bulan Walaupun kita mata. juga melotot, juga walaupun kita terbelalak juga kita nggak bisa lihat apa-apa. Makanya yang kedua kita membutuhkan cahaya, Cahayanya itu. hidayah. Ini ngomongin hidayah menarik ya sebenarnya. Iya, iya. Kenapa ada orang kafir sama orang mukmin? Tuhan nggak adil dong katanya Ya udah. begitu. Nah itu mau ditanyain tentang keadilan Tuhan, Nah. kenapa ada surga neraka, ada Nah. kafir mukmin. Nah. Tapi keinget-inget di handphone saya banyak sekali pertanyaan buat abang juga. Bentar aja bang ya. Ya. Dari mana-mana bener. Bang. Bang Reza. Oh ya Allah, habis warna bajunya nyatu sama biliknya sih. Bales nih ya. Tapi sama. Terus dulu biar gaslight. Ya. Bang, Ada temu troll nih juga. handphonenya. Nih, tadi ada pertanyaan ngegantung dong ngos-ngosan. Iya. Pertanyaan ngegantung tentang keadilan Allah. Ya, tadi Katanya kan Allah sampai- maha adil. Iya. Tapi kenapa coba? Kenapa ada surga? Iya, kenapa? Ada neraka? Kenapa nggak masuk surganya surga semua? gitu kan? Atau kenapa nggak semuanya Beriman. Islam, beriman? Nah. Kenapa ada yang kafir segala kan? Nah. Jadinya nggak asik di dunia, ada yang jahat gitu semuanya. Warna kulit putih. Bisa disebut putih? Ada hitam. Nah, indahnya putih karena ada hitam. Indahnya iman ada kekufuran. Nikmatnya surga ada azab neraka. Nah, satu ya. Jadi supaya ada perbandingan. Oke. Yang kedua, dikatakan Tuhan nggak adil, saya nggak setuju. Karena semua fasilitas untuk mendapatkan hidayah udah dikasih sama Allah. Satu, dikasih akal nggak? Orang Kasih. kafir dikasih akal nggak? Ada yang nggak antri sih nggak dapat, nggak dapat. Penelitian menunjukkan Iya. siapapun yang namanya bayi dilahirkan muka bumi dapat jatah otak sama semua. Iya. Akal, orang beriman dapat akal, orang kafir dapat akal. Akal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dah selesai. Yang kedua dikasih panca indera, mata, telinga, mulut, hidung, panca indera. Bisa merasa, bisa melihat, bisa mendengar. Apa orang kafir kupingnya cuma satu? Orang beriman kupingnya 3? Enggak juga. Semua sama jatahnya. Deal kan? Iya. Dah, 2 deal. Yang ketiga, setiap bayi yang lahir di muka bumi dikasih yang namanya fitrah. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk senang pada yang baik dan nyesel berbuat yang buruk. Sebetulnya itu fitrah manusia seperti Nih itu. contoh, suka lihat kan misalnya ada perampokan, Iya. ada penculikan, Iya. ada pembunuhan, perkosaan. Hmm. Pada saat selesai kejadian, beberapa saat selesai kejadian, nyesel dia. Kok Kenapa abang gua tahu? ngerampok? Kok abang tahu? Itu fitrah. Yang keempat, dikasih yang namanya freedom of choice. Keren nih, bos, keren. Freedom of choice. Oke. Al-hurriyatul iradah. Ya, Kebebasan kebebasan untuk dalam memilih. memilih. That's right. Mau milih yang benar, mau pilih yang salah, jangan salah Tuhan. Nah, dia sendiri yang milih benar, dia sendiri yang milih salah. Oh, jadi istilahnya Allah memberikan modal sama Sama, masing-masing. akal sama, Iya. panca indera sama, fitrah sama, Iya. kemudian tadi Apa kebebasan itu? memilih. Iya. Freedom of Sekarang choice. Quran, boleh nggak orang kafir baca Quran? Boleh. Oh silakan di toko buku bisa Oh, dibeli, Berarti bisa ya baca. kalau dia jadi orang baik, orang jahat, masuk surga neraka, Pilihan mah pilihan dia. Nah tapi gini nih, bisa ada orang Islam nih masuk Kristen atau keluar agama Islam, murtad. Murtad. Mau masuk Islam lagi, perlu syahadat lagi atau enggak? Nah, syahadat itu ibaratnya kayak pintu gerbang. Lu mau masuk rumah ini kan harus lewat pintu. Ini kalau rumah-rumah Islam, pintunya adalah syahadat.
Bagaimana kita mau masuk rumah? Nah, pintunya belum dibuka. Jadi- Belum dianggap orang penghuni rumah nih. Oh. Masih di luar gitu. Jadi harus tetap sahadat lagi ya? Mesti sahadat lagi. Disunat lagi? Ya habis dong. Sahadat aja. Sahadat. Oke. Ibaratnya kalau kita naik taksi nih, Argo udah jalan. Kalau udah Oh, masuk gitu. sahadat. Kalau belum mah, biar kita berbuat baik apapun, kalau kita belum punya passwordnya, tetap aja nol gitu kan. Sayang. Kuis aja soal password nggak dapat hadiah ya? Iya. Oh iya. Ini nih Bang. Ada yang nanya nih lewat Handphone. handphone aku ini katanya tentang dia mau punya keluarga, tapi pengen keluarganya itu sebagus Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain katanya Nabi Muhammad kok poligami? Nah, ini pas banget. Saya bacain ya. Surat 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Teladan itu kan dalam semua sisi. Sisi beliau sebagai seorang ayah, sisi beliau sebagai seorang komandan, sisi beliau sebagai seorang nabi, rasul, include termasuk sisi beliau sebagai seorang suami. Ya. Yang tadi ditanyain, Ya. loh katanya nabi itu memberikan teladan, kok dia poligami? Iya, sementara kan banyak banget masih pro kontra sampai sekarang tentang Nah. poligami tersebut. Ya, ntar deh. Rame kan? Soal ini seru banget nih Nah, karena lagi ada banyak yang ngomong bicarain juga nih, Iya. jarang-jarang dibahas yang begini nih secara khusus. Yaudah, aku update status aku di Facebook dulu ya. Lagi nongkrong bareng Bang Reza. Bentar ya. Wah, kayaknya hidup lebih bermanfaat ya. Jam segini subuh-subuh udah banyak ilmu kalau ngobrol sama Bang Reza. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kita udah ditunggu taklim ibu-ibu. Tapi ngomong-ngomong juga, kesimpulannya kasih dulu. Saya pelupa orangnya. Nah, seperti biasa. Lupa ingatan. Ingatnya susah, Tadi lupa kan gampang. satu kita udah ngobrolin tentang masalah Fenomena kekuasaan, alam. fenomena alam. Betul. Jadi kita ini harus buka mata, ya kan? Perlu cahaya. Kan tadi kita Ya, ngomongin ya, masalah ya, itu. Buka mata artinya punya ilmu, cahaya artinya dapat hidayah. Ya. Terus benar nggak Allah itu nggak adil? Nggak benar. Allah itu sangat adil. Dikasih akal sama orang beriman, orang kafir. Dikasih panca indera sama. Dikasih kebebasan memilih sama. Dikasih fitrah juga sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam bersih dari segala dosa. Nggak peduli orang tuanya ateis, mau komunis, tetap dia anaknya bersih dari segala dosa. Ya. Baru yang kelima adalah pilihan dia sendiri kan. Dia mau pilih benar atau enggak itu terserah dia. Ya. Nah, keadilan ini pun dicontohkan Nabi dalam bentuk rumah tangga. Nah, Nah, poligami yang ideal itu adalah menciptakan keadilan. bukan Keadilan berarti hati nggak bisa. istrinya cuma satu berarti dia nggak adil, nggak dong. Ya, adil itu kan bukan berarti sama rata sama rasa. Iya, Ya, iya, bagaimana kita bisa menjaga adil itu saya menerjemahkan proporsional. Tidak zolim, tidak juga bodoh. Tidak memudah-mudahkan, tidak mempersulit. Itu intinya. Laisa tasahul wa laisa tasyaddud. Jangan mempermudah, juga jangan mempersulit. Begitu, Pak. Jadi poligami boleh-boleh aja tentang poligami nih. Asal tetap bisa nggak mengutamakan ada keadilan. Iya. Niatnya adalah ibadah, bukan semata-mata hawa nafsu. Mau nggak tuh kawinin nenek-nenek janda tua? Ya terserah mau siapapun, tapi intinya adil dan Nah itu jangan makanya. hawa nafsu. Ya. Alhamdulillah akhirnya aku tahu. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya. Ya. Bermanfaat sekali. Ya. Mau pergi sekarang nih. Ini talim ibu nih. Nggak bantuin itu nyiram kembang itu. Ya, Katanya kalau Kagak yang buru, nyiramnya banyak ilmu tuh berkah. nggak keburu. Ya. Ntar kita ngobrol lagi tapi ya. Ya duluan nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.